Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik, anak-anak sekalian yang terkasih, kembali bersama dengan saya, Romo Kristoforus Harilyong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Jumat 8 Januari 2021, di mana bacaan Injil diambil dari Lukas bab 5 ayat 12 sampai dengan 16. Bacaan Injil hari ini tentu kita sudah mengerti, kita sudah paham dan berapa kali kita dengarkan ketika Tuhan Yesus kedatangan seorang yang sakit kusta, dan si penderita kusta itu tersungkur memohon kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu apa kata Tuhan Yesus selanjutnya? "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dikatakan dalam Injil, seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Lenyap penyakit kustanya. Lalu Tuhan Yesus juga melarang orang itu memberitahukan hal itu kepada siapapun. Tetapi Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Begitu mengembirakan. Dan si orang yang sakit kusta ini bercerita, tentu saja gembira. Bayangkan orang yang sakit kusta itu adalah orang yang terhina, tidak ada teman, disingkirkan, karena itu adalah kutukan dari Allah, maka dia itu harus mengasingkan dirinya. Tapi Tuhan Yesus tidak. Ketika orang yang sakit kusta itu tersungkur di hadapannya, Tuhan Yesus tidak menolak. Bahkan Tuhan Yesus memperhatikan apa yang menjadi permohonan, permintaan dari orang yang sakit kusta itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat dari peristiwa orang yang sakit kusta ini ditahirkan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin yang baik kita renungkan di sini adalah memang di satu pihak kita bersyukur Tuhan Yesus punya kekuatan ilahi untuk menyembuhkan, mentahirkan orang yang sakit kusta. Peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit pun seringkali kita bisa pahami, kita bisa baca, dengarkan dari kitab suci. Menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, menyembuhkan orang yang timpang, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, menyembuhkan orang yang berdosa, bahkan membangkitkan orang yang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya hanya mau menyampaikan renungan seperti ini. Orang kusta, ya, kita adalah orang yang sehat, saya pikir. Tetapi mari kita lihat, orang yang kusta itu adalah identik dengan orang yang najis. Karena dia itu najis, maka dia itu disingkirkan. Najis itu. Namun mari kita melihat ke dalam diri kita. Bukan sakit kusta secara fisik, tapi hidup kita ini benar enggak? Sudah benar belum hidup kita? Atau hidup kita ini masih menampilkan, tidak tampil sebagai orang yang tahir katakanlah, tapi kita tampil sebagai orang yang najis. Najis itu, ya, artinya apa? Tidak layak. Saya juga berhati-hati dengan jubah yang saya pakai. Mungkin juga kita harus hati-hati dengan kekatolikan kita, dengan gelar agama Katolik yang kita sandang ini, dengan baptisan yang kita terima, dengan krisma, penguatan katakanlah yang sudah kita terima, yang katanya Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepada kita. Kita harus hati-hati, kita harus tetap berjaga-jaga. Itu bukan otomatis membuat kita sungguh suci di hadapan Allah. Benar, membuat kita sungguh suci,
Tapi itu saya pikir harus kita tanggapi juga dengan cara hidup suci, dengan cara hidup baik, dengan cara hidup benar. Jangan sampai kita ini tampil sebagai orang kusta. Jangan sampai kita ini tampil sebagai orang yang najis. Apa itu membuat kita najis? Apa itu membuat kita, katakanlah tanda kutip, kusta, yang sebenarnya tidak kita ketahui, dan kita begitu nikmat dengan kenajisan itu. Katakanlah kita itu begitu nikmat dengan segala kekustaan kita itu. Orang yang korupsi begitu nikmat dengan korupsi yang ia lakukan. Saya berpikir-pikir, mohon maaf, apakah orang seperti itu yang begitu nikmat dengan hasil korupsinya adalah juga orang yang begitu menikmati kenajisan yang ada dalam dirinya? Nah, itulah dia, ya. Mari kita merefleksikan diri ke dalam diri kita. Kita nggak usah lihat orang lain lah, tapi kita lihat ke dalam diri kita. Kusta seperti apa? Kenajisan seperti apa yang bercokol ada di dalam hati kita, dan kita terus menerus begitu nikmat menikmati kekustaan kita itu, menikmati kenajisan kita itu. Kenapa? Kita mendapatkan harta mungkin, kenikmatan duniawi, harga diri yang tinggi, kedudukan, ya hal-hal duniawi seperti itu. Saya bisa berbeda dengan orang lain. Saya hidupnya enak, hidupnya mewah dibandingkan dengan orang lain. Tapi sebenarnya kita membangun hidup kita itu di atas kenajisan kita, di atas kekustaan kita. Kita harus sadar itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan mungkin kita juga bukan kusta yang yang secara fisik nampak. Tapi mari kita berteriak, katakanlah, memohon, tersungkur di depan Tuhan Yesus seperti seorang kusta ini memohon. Tuhan atau Tuhan Yesus, tolonglah saya, tahirkanlah aku. Mari kita tiru kalimat dari si orang yang sakit kusta ini, supaya kita dibebaskan itu. Hati-hati, hati-hati. Saya pikir agama yang kita peluk di satu pihak membuat kita harus dekat dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, membuat hidup kita, katakanlah, semakin baik, semakin benar. Kita tahu arah kekudusan, arah menjadi kudus, arah menjadi suci. Tetapi kadangkala, ya inilah dia, ya, kita begitu terbuai oleh kenajisan. Kita kerap kali mengatakan najis, najis, berdosa, berdosa kepada orang lain. Tetapi lupa diri kita lah sendiri. Saya sendiri inilah yang najis. Saya inilah yang kusta, katakanlah. Jangan menilai orang lain. Lihat ke dalam diri sendiri. Saya sudah mengikuti Tuhan Yesus. Saya sudah menjadi orang yang tahir, katakanlah. Menjadi orang yang benar, menjadi orang yang suci, menjadi pengikut Kristus. Atau jangan-jangan kita masih tampil sebagai orang kusta. Ini dalam diri kita ini penuh dengan kenajisan tanpa kita sadari. Atau jangan-jangan kita sadar akan segala kenajisan kita itu, tetapi kita begitu nikmat dengan kusta yang melekat dalam diri kita. Kusta itu memberi nikmat, ya. Najis itu memberi nikmat dalam hidup kita. Benar begitu? Kita sendiri yang bisa menjawab. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tahirkanlah aku. Dan biarlah kita mendapatkan jawaban. Aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan Yesus berkata kepada kita, aku mau, jadilah anakku.
Aku mau jadilah dombaku yang baik. Aku mau hiduplah dalam agama Kristiani, menjadi pengikutku yang setia, yang mengikuti perintahku. Itu kalimat Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, semoga kita semakin hari semakin dekat mengalami belas kasih dari Allah dan disembuhkan, ditahirkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin.